Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, mata kuliah perpajakan 1, dosen Bululu Nailufaroh SEM AK. Pengertian pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atau disebut dengan PPh final adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada wajib pajak, badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajak bersifat final. Dan yang pertama kita akan membahas tentang objek pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Yang pertama di situ ada penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan, penghasilan dari hadiah undian, penghasilan dari jasa konstruksi, penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Dan yang dibayarkan oleh bendahara yaitu dipotong dengan tarif 25% dari jumlah bruto, dipotong dengan tarif pelaksanaan, dan dipotong dengan tarif 5% dari jumlah bruto, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu ada objek pemotongan PPh pasal 4 ayat 2, penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa, penghasilan dari bunga obligasi, penghasilan bunga simpanan koperasi yang dibayar kepada anggotanya, penghasilan dari bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI, penghasilan dari penjualan saham, dan yang diterima oleh penerima penghasilan ada dipungut dengan tarif 25% dari margin awal, dipotong 5% sampai dengan 20%, dipotong 20% dari jumlah bruto, dipotong 20% dari jumlah bruto, dipotong dengan tarif 0,1% dari jumlah bruto. Selanjutnya, penghasilan dari persewaan tanah atau bangunan, yaitu ada dasar hukum. Yang pertama, peraturan pemerintahan, keputusan Menteri Keuangan, keputusan Dirjen Pajak, dan di bawah bisa dilihat ada tahunnya. Dan yang selanjutnya yaitu objek PPh, penghasilan diterima atau diperoleh ada orang pribadi atau badan, yaitu dari persewaan tanah atau bangunan yang berupa tanah, rumah susun, rumah toko, apartemen toko, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, gudang, dan bangunan industri. Dan ada pula tidak termasuk objek persewaan tanah dan atau bangunan yang merupakan objek pajak hotel dan restoran pajak daerah, yaitu pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel atau restoran termasuk 1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Yang ketiga, jasa persewaan ruang untuk kegiatan acara atau pertemuan hotel. Dan sini ada pelunasan PPh. Jadi bagi penyewa ada orang pribadi, disalurkan bukan subjek pajak, disalurkan pembayaran sendiri dan disalurkan oleh pihak yang menyewakan. Ada pula orang pribadi yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak, yaitu badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, dan disalurkan oleh pemotongan atau oleh penyewa. Ada pula besarnya tarif persewaan tanah atau bangunan yang menyewakan. Ada orang pribadi 10%, badan 10%, badan dengan kepemilikan orang pribadi 10%, dan dari jumlah bruto nilai persewaan semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya, dan service charge baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah atau disatukan. Kewajiban penyewa sebagai pemotong pajak. Penyewa sebagai pemotong pajak wajib yang pertama memotong PPh pada saat pembayaran atau terutangnya sewa dan memberikan bukti pemotongan PPh final. Menyetorkan PPh yang telah dipotong dengan menggunakan SSP pada bank persepsi atau kantor pos. Melaporkan pemotongan atau penyetoran kepada kepala KPP setempat dengan laporan pemotongan atau penyetoran PPh atas persewaan tanah atau bangunan dengan dilampiri lembar ketiga SSP dan lembar kedua bukti pemotongan. Pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi.
dasar hukum, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 dan perubahannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009, berlaku per 1 Agustus 2008. Dan di sini ada pengertian dari jasa konstruksi, pengertian pekerjaan konstruksi, pengertian perencanaan konstruksi, dan pengertian pelaksanaan konstruksi. Jadi di sini bisa teman-teman baca sendiri. Dan pengawasan konstruksi, pengguna jasa, penyedia jasa, nilai kontrak jasa konstruksi. Jadi bisa dibaca seperti tadi secara detail oleh teman-teman. Selanjutnya ada subjek pajak usaha jasa konstruksi. Subjek pajak terdiri dari wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan BUT yang bergerak di bidang yang pertama jasa perencanaan konstruksi, jasa pelaksanaan konstruksi, dan jasa pengawasan konstruksi. Tarif dasar pengenaan PPh usaha jasa konstruksi, imbalan jasa konstruksi yang final ada dua, yaitu jasa pelaksanaan dan jasa perencanaan dan pengawasan. Dalam jasa pelaksanaan yang memiliki kualifikasi usaha kecil itu 2%, yang tidak memiliki kualifikasi usaha 4%, yang memiliki kualifikasi usaha menengah atau kualifikasi besar itu 3%. Dan dari jasa perencanaan dan pengawasan yang memiliki kualifikasi usaha itu 4%, yang tidak memiliki kualifikasi usaha itu 6%. Dan dari jumlah pembayaran atau jumlah penerimaan yang merupakan bagian nilai kontrak dan tidak termasuk PPN. Pelunasan PPh usaha jasa konstruksi dari pemberi hasil ada dua, yaitu pertama ada badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri dan lainnya, orang pribadi yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Dan pelunasan PPh melalui pemotongan oleh pemberi hasil. Kemudian ada orang pribadi dan bukan subjek pajak, itu pelunasan PPh-nya melalui penyetoran sendiri oleh pemberi jasa. Kekurangan PPh usaha jasa konstruksi tidak dilunasi, selisih PPh tidak dibayar oleh pengguna jasa, tidak terutang PPh final dengan syarat dicatat sebagai piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, pasal 6 ayat 1 huruf H UU PPh yang dikenakan PPh final apabila piutang tersebut dapat ditagih kembali. Selanjutnya ada penghasilan lain yang diterima wajib pajak yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi. Yang pertama ada penghasilan dari luar negeri yang pajaknya terutang dan dibayar di luar negeri, yaitu dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan UU PPh. Yang kedua, penghasilan lain di luar usaha jasa konstruksi, yaitu dikenakan tarif berdasarkan UU PPh dan wajib melakukan pencatatan yang terpisah atas biaya yang timbul. Yang terakhir, keuntungan atau kerugian selisih kurs dari kegiatan usaha jasa konstruksi termasuk dalam perhitungan nilai kontrak yang dikenakan PPh final. Selanjutnya, tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh oleh pemberi hasil. Pemberi hasil yang ditunjuk sebagai pemotong wajib yaitu memotong PPh pada saat pembayaran uang muka dan termin dan memberikan bukti pemotongan PPh final. Yang kedua, penyetoran PPh yang telah dipotong dengan menggunakan SSP pada bank persepsi atau kantor pos selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran imbalan. Yang ketiga, melaporkan pemotongan atau penyetoran KPD KPP setempat selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran imbalan. Dengan laporan pemotongan atau penyetoran PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dengan dilampiri lembar ketiga SSP dan lembar kedua bukti pemotongan. Selanjutnya, ada tata cara penyetoran dan pelaporan PPh oleh pemberi jasa. Kewajiban pemberi jasa yang pertama, menyetor sendiri PPh terutang kepada bank persepsi atau kantor pos dengan SSP selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. Yang kedua, melaporkan penyetoran PPh ke KPP selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan diterimanya imbalan. Selanjutnya, laporan bulanan PPh bagi WP yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi dilampiri lembar ketiga SSP. Selanjutnya, penghasilan dari hadiah undian yang menurut dasar hukum ada dua. Yang pertama, peraturan pemerintah ada PP No. 138 tahun 2000. Yang kedua, ada keputusan Dirjen Pajak yaitu Kep Strip 395 per PJ per 2001.
Selanjutnya, pengertian-pengertian dari hadiah dan penghargaan. Hadiah yaitu termasuk hadiah dari undian, pekerjaan, dan kegiatan seperti hadiah undian tabungan, hadiah dari pertandingan olahraga, dan lain sebagainya. Yang kedua, penghargaan. Penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu. Misalnya imbalan yang diterima sehubungan dengan penemuan benda-benda purbakala. Selanjutnya ada perbedaan dari jenis-jenis hadiah. Yang pertama, hadiah undian. Hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian. Yang kedua, hadiah atau penghargaan perlombaan, yakni hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan. Yang ketiga, hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan, yaitu hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh penerima hadiah. Dan yang terakhir ada penghargaan. Penghargaan yaitu imbalan yang diberikan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan tertentu. Selanjutnya mengenai tarif jenis hadiah. Yang pertama, ada hadiah undian, tarifnya dikenakan 25% dan bersifat final. Yang kedua, hadiah atau penghargaan perlombaan, penghargaan dan hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Tarifnya ada OPDN pasal 17 atau PPh 21, sifatnya tidak final. Yang kedua, WPLN non-BUT 20% atau PPh 26 yang bersifat tidak final. Dan yang terakhir, WPBDN-DN atau BUT 15% atau PPh 23 dengan sifat tidak final. Selanjutnya yang tidak termasuk hadiah dan penghargaan. Hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir. Syaratnya, yang pertama tanpa diundi, dan yang kedua hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.